Untuk masa balita disusun oleh kelompok 4, Ade Delawati dan Hasna Nuratikah. A. Masa balita. Balita adalah anak yang berumur 0 sampai 59 bulan. Pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Nah, jadi pada balita 0 sampai 59 bulan itu terjadi perkembangan yang sangat pesat, mulai dari dia merangkang, makan, berbicara, mendengar. Nah, itu juga termasuk kelompok lawan gizi. Nah, balita tersebut mudah menderita kandung gizi karena kekurangan makanan yang dibutuhkan. Jadi untuk pada masa balita, kita sebagai orang tua itu harus sangat berhati-hati menentukan gizi yang akan dikonsumsi oleh anak kita. Menurut Sudiotama tahun 2000, masalah gizi balita yang harus dihadapi Indonesia pada saat ini adalah masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Masalah gizi kurang disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, sanitasi lingkungan yang kurang baik, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dan kesehatan. Sedang masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada masyarakat disertai kurangnya pengetahuan gizi dan kesehatan. Itu menurut Almaster 2002. Jadi di negara kita ini kekurangan gizi itu kebanyakan disebabkan oleh adanya kemiskinan para masyarakat yang mungkin tidak mampu untuk membeli makanan yang gizinya tinggi seperti ikan karena memang tidak ada pemasukan uang dari si masyarakatnya tersebut. Nah, di sini juga ada kelebihan gizi yang ada di masyarakat. Nah, kelebihan tersebut ini itu disebabkan oleh kemajuan ekonomi. Dan si orang tua tersebut itu kurang memahami tentang gizi yang ada di Indonesia ini, kurang memahami kesehatan gizi sehingga para orang tua sekarang dengan adanya teknologi ekonomi yang maju, maka banyak sekali pemasukan gizi yang banyak untuk anaknya tersebut. Nah, di situ bisa disebut juga dengan kelebihan gizi. Nah, di sini gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Betul sekali. Nah, dengan adanya gizi yang baik, gizi yang cukup, maka si anak tersebut akan berbeda dengan si anak yang kekurangan gizi. Misalnya kita lihat dari faktor badan. Anak yang kekurangan gizi badannya relatif lebih kurus, dan anak yang gizinya seimbang relatif walaupun kurus tapi segar dibandingkan dengan anak yang kekurangan gizi. Lalu untuk efek kecerdasannya juga pun berbeda. Walaupun memang manusia diciptakan kecerdasan sama, namun bagi anak yang gizinya pas, mereka lebih cepat tanggap untuk meresap apa yang mereka lihat dibandingkan dengan anak yang kekurangan gizi. Nah, akibat kekurangan gizi akan menyebabkan beberapa efek serius seperti pertumbuhan fisik serta tidak optimal perkembangan kecerdasan seperti yang saya bilang tadi. Lalu yang B, ada kebutuhan gizi balita. Nah, kebutuhan gizi yang harus dipenuhi pada masa balita diantaranya itu energi dan protein. Nah, kebutuhan energi sehari untuk anak itu kurang lebih 100 sampai 120 kalori per kilogram berat badan. Untuk 3 bulan pertambahan umur, kebutuhan energi turun kurang lebih dari 10 kilogram berat badan. Nah, energi dalam tubuh diperoleh terutama dari zat gizi, karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, protein di dalam tubuh merupakan sumber asam amino esensial
yang diperlukan sebagai zat pembangun, yaitu untuk pertumbuhan dan pembentukan protein dalam selul, mengganti sel-sel yang rusak, memelihara keseimbangan asam basa cairan tubuh, serta sebagai sumber energi. Jadi protein di sini itu dia itu zat pembangun untuk anak. Kenapa? Karena protein tersebut ini dia itu sebagai sumber energi untuk anak. Jika anak tidak mengonsumsi protein, maka sumber energi yang didapatkan anak akan turun dibandingkan dengan anak yang proteinnya pas, maka sumber energinya itu pasti ada. Lalu lemak. Nah, lemak itu sumber kalori. Nah, dia ini konsentrasinya tinggi. Selain itu, lemak juga memiliki 3 fungsi, yaitu esensial. Nah, esensial itu zat pelarut yaitu lemak esensial sebagai zat pelarut vitamin A, D, E, K. Nah, serta dapat memberi rasa sedap dalam makanan. Nah, jadi misalnya kayak gorengan itu lemak, tetapi kita sangat suka sekali makan gorengan karena lemak ini itu dia itu memberi rasa sedap dalam makanan. Jadi makanan yang berlemak itu tentu aja pasti semua orang. Nah, kebutuhan karbohidrat yang dianjurkan adalah 60-70% dari total energi. Vitamin dan mineral pada masa balita sangat diperlukan untuk mengatur keseimbangan kerja tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Kebutuhan akan vitamin dan mineral lebih kecil daripada protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, untuk pada masa balita ini vitamin dan mineral itu sangat diperlukan karena apa? Untuk mengatur keseimbangan kerja tubuh dan kesehatan secara keseluruhan, mulai dari otak, mata, jantung. Nah, itu diperlukannya dengan adanya vitamin dan mineral. Nah, terus kebutuhan akan vitamin dan mineral itu dia itu sedikit lebih kecil dibandingkan dengan protein, lemak, dan karbohidrat yang si balita konsumsi tersebut. Nah, di usia balita dapat kita bedakan menjadi 2. Yang pertama pada usia 1-3 tahun. Nah, pada usia 1-3 tahun itu jenis makanan yang paling disukai adalah seperti biasa, makanan yang manis-manis seperti coklat, permen, es krim, dan lain-lain. Pada anak seusia 1-3 tahun itu memang sangat suka banget sama makanan yang manis. Walaupun orang tua kita melarang dia akan menangis karena memang suka dengan makanan yang manis-manis. Nah, pada anak usia ini sebaiknya makan yang banyak mengandung gula dibatasi. Agar apa? Agar gigi susu pada pertumbuhannya itu enggak rusak dan berlubang, dan gigi susunya itu bersih, karena si balita tersebut hanya sedikit memakan gula. Kalau si balita tersebut banyak banget dikasih terus sama orang tuanya untuk mengonsumsi yang manis-manis, maka akan berakibat ke giginya, atau mungkin bisa juga dia bisa punya penyakit flu atau batuk gitu. Nah, terus yang kedua, ini pada usia anak umur 4-6 tahun, atau bisa juga disebut dengan anak usia prasekolah. Nah, anak ini pada usia ini masih rentan terhadap gangguan penyakit gizi dan infeksi, sehingga pemberian makanan yang bergizi tetap menjadi perhatian orang tua, para pembimbing, dan pendidik di sekolah. Jadi pada masa prasekolah ini untuk orang tua, para pembimbing, atau guru-guru yang ada di sekolah itu menjadi sangat berperan penting untuk gizi anak, supaya
kita sebagai orang tua harus memberitahu nih, kalau makanan yang ini tidak bergizi, makanan ini yang bergizi, sehingga si anak tersebut menangkap apa yang diucapkan seorang tua sehingga dia bisa memilih apa saja yang untuk dimakan. Karena biasanya di sekolah-sekolah itu banyak sekali makanan-makanan yang kurang bergizi atau makanan-makanan yang kebanyakan micin atau saus, sambal dan lain-lainnya. Nomor 3. Gizi anak usia 0-12 bulan. Bayi sangat memerlukan zat gizi, gunanya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sejak masa di dalam kandungan atau masa janin berusia 4 bulan, lahir sampai berusia 1 tahun, yang disebut dengan periode kritis. Untuk bayi 0-6 bulan tidak perlu makanan lain kecuali ASI atau ASI eksklusif, karena pada masa itu saluran pencernaan bayi masih peka sehingga hanya ASI yang mampu dicerna dan diserap usus. Di slide selanjutnya ini ada makanan lunak yang bisa dikonsumsi untuk bayi dan juga balita. Yang pertama, bayi umur 9-12 bulan diberikan makanan lunak seperti bubur nasi lengkap atau tim lengkap tanpa disaring lagi. Bayi jangan diberi makanan yang terlalu banyak, seperti kayak mengandung banyak minyak, margarin, atau mentega, karena lemak yang dikandungnya akan memperberat kerja pencernaannya. Jadi jangan yang banyak mengandung minyak, margarin, dan menteganya ya. Lalu yang kedua ini ada nasi tim. Nasi tim merupakan makanan bayi lengkap gizi, sebagaimana makanan perintis untuk nasi remas lengkap atau hidangan makanan pokok beserta lauk pauk untuk orang dewasa. Jadi nasi tim ini kan teksturnya itu kan seperti nasi biasa, tetapi di dalam nasinya ini tuh udah lengkap. Kayak misalnya ada lauk pauknya gitu loh, udah dicampur gitu di dalam satu nasinya ini gitu. Jadi gizinya udah lengkap dan bagus banget untuk dikonsumsi bagi bayi dan juga balita. Lalu ketiga, ASI terus diberikan sesuka bayi. Jadi ASI harus bisa atau ASI itu harus terus diberikan kepada bayi. Lalu di slide selanjutnya ada cara menilai respon bayi terhadap makanan. Jadi jangan asal ngasih makan aja kepada bayi dan juga balita, tapi juga kita harus bisa lihat respon bayi. Respon bayinya ini gimana terhadap makanannya, apakah dia suka atau tidak. Nah, cara menilainya: A. Respon jangka pendek. Respon jangka pendek itu seperti yang pertama, disukai atau tidak. Kalau anak tampak puas dan senang, berarti si bayi atau balita ini suka terhadap makanan yang kita kasih. Kalau tidak puas dan tidak merasa senang atau nangis atau melepeh gitu kan, berarti bayi dan balita itu tidak suka. Lalu yang kedua ini ada toleransi. Maksudnya ini adalah cocok tidak nih makanannya untuk saluran cerna. Karena kan ada yang menimbulkan efek gitu kan. Jadi kita cari makanan yang cocok, yang tidak menimbulkan efek gitu kan, karena takut terjadi efek seperti gangguan pada saluran cerna, lalu muntah, serta kembung dan juga diare. Nah, yang terakhir poin ketiga itu efek samping. Makanan tidak cocok apabila menimbulkan gejala seperti alergi, asma, eksim, dan urtikaria. Jadi kita harus lihat nih makanan yang kita kasih sama bayi dan balita kita cocok gak nih, gak hanya di wajah anaknya misalnya tidak senang atau dia merasa senang makanya makanannya cocok atau enggak, tapi kita nggak tahu gejala yang timbul setelah dia makan makanan yang udah kita buat itu seperti apa. Jadi harus dikaji lagi efek sampingnya, kita lihat lagi. Lalu di sini poin B ada respon jangka panjang. Pertama, secara keadaan fisik anak aktif, lincah, riang, cerdas, tidak pucat, tidak lemah. Jadi kita lihat selama kita beri kasih makan si bayi dan juga balitanya, kita lihat fisiknya gimana. Kalau misalnya masih aktif, lincah, riang, cerdas, tidak pucat, dan tidak lemah, berarti si bayi atau balita itu cocok sama makanan yang udah kita kasih. Lalu yang kedua, secara antropometri, bertambah usia, bertambah ukuran berat, badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Lalu di slide selanjutnya ada D, pemenuhan gizi balita. 1.
Mengenal balita. Secara harfiah, balita atau anak bawah 5 tahun adalah anak usia kurang dari 5 tahun, sehingga bayi usia di bawah 1 tahun juga termasuk dalam golongan ini. Namun, karena faal atau kerja alat tubuh semestinya, bayi usia di bawah 1 tahun berbeda dengan anak usia di atas 1 tahun. Karena banyak ilmuwan yang membedakannya, terutama makanan bayi berbentuk cair, yaitu air susu ibu atau ASI. Sedangkan umumnya anak usia lebih dari 1 tahun mulai menerima makanan padat seperti orang dewasa. 2. Karakteristik balita. Anak usia 1-3 tahun merupakan konsumen pasif. Artinya, anak ini menerima makanan dari apa yang disediakan ibunya. Dengan kondisi demikian, sebaiknya anak balita diperkenalkan dengan berbagai bahan makanan. Seperti kita lihatin dulu nih beberapa makanan gitu, sedikit-sedikit icip-icip agar anak balita itu tidak kaget gitu. Nah, lalu ada laju pertumbuhan masa balita lebih besar dari masa usia prasekolah, sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif lebih besar. Namun, perut yang masih lebih kecil menyebabkan jumlah makanan yang mampu diterimanya dalam sekali makan lebih kecil daripada anak yang usianya lebih besar. Oleh karena itu, sangat penting banget nih pola makan yang diberikan itu sesuai dengan porsi kecil dengan frekuensi sering. Menu makanan balita. Makanan memegang peranan penting banget nih dalam pertumbuhan fisik dan juga kecerdasan anak. Oleh karenanya, pola makan yang baik dan teratur perlu diperkenalkan sejak dini, antara lain dengan pengenalan jam-jam makan dan variasi makanan yang sangat banyak dan juga beragam. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi dengan pemberian makanan sebagai berikut. A. Agar kebutuhan gizi seimbang anak itu bisa terpenuhi, makanan sehari-harinya sebaiknya terdiri atas ketiga golongan bahan makanan tersebut. B. Kebutuhan bahan makanan itu perlu diatur sehingga anak mendapatkan asupan gizi yang diperlukannya secara utuh dalam 1 hari. Nah, ini tuh ada pembagian waktu-waktu yang disarankan. Ini ada pembagian waktu pagi hari pukul 10 sebagai selingan, tambahkan susu. Jadi kalau misalnya sudah makan di waktu pagi hari nih, kita tambahkan susu nih di waktu pukul jam 10 pagi. Yang kedua pukul 12 pada waktu makan siang. Ketiga pukul 16 sebagai selingan. Sebagai selingan ini kayak makanan ringan kayak misalnya roti-roti, biskuit-biskuit. Nah, nomor 4-nya pukul 18. Ini waktu makan malam. Lalu sebelum tidur juga harus tidak dianjurkan sih, tapi lebih baik ditambahkan susu. Yang keenam, jangan lupa kumur-kumur dengan air putih atau gosok gigi agar sehat tubuhnya, giginya juga sehat. Diketahui, jadwal pemberian makanan ini fleksibel, dapat bergeser tapi jangan terlalu jauh. Jadi bisa juga nih dengan pemakaian ini nih, seperti pukul 6 minum susu, pukul 8 bubur saring atau nasi tim, pukul 10-nya susu atau makanan selingan. Jadi boleh susu atau makanan selingan kayak buah atau jus-jusan gitu, lalu roti-roti atau biskuit-biskuit gitu. Pukul 12-nya bubur saring atau nasi tim. Lalu pukul 14-nya susu, pukul 16-nya makanan selingan lagi, pukul 18-nya bubur saring atau nasi tim, pukul 20 susu. Kalau mau lebih baik makan selingannya itu dibeda-bedakan. Misalnya kalau pukul 10 udah jus, berarti pukul 16-nya dia biskuit, karena biar bayi dan balita itu tidak bosan, juga agar gizinya itu seimbang dalam 1 hari penuh. Fungsi makanan selingan. Nah iya nih fungsinya ini 1, memperkenalkan aneka jenis bahan makanan yang terdapat dalam bahan makanan selingan. Ya seperti kayak misalnya hari ini dia makan bayam, nah besoknya dia bisa makan kentang atau bahan makan macam lainnya yang ngebuat si bayi ini dan balita itu kenal bahan makanan apa aja nih. Kedua, melengkapi zat-zat gizi yang mungkin kurang dalam makanan utamanya. Misalnya dia pagi makannya kurang asupan proteinnya atau siangnya kurang karbohidratnya, jadi bisa diselingi sama makanan selingannya yang mengandung zat-zat gizi yang tadi belum
dibutuhin secara lengkap pada waktu pagi, siang, dan malamnya. Ketiga, mengisi kekurangan kalori akibat banyaknya aktivitas anak pada usia balita. Karena anak pada usia balita ini sangat aktif banget nih. Jadi apa yang dia makan tadi itu cepet banget terkurasnya. Jadi makanan selingan ini berguna banget untuk menambah kalori atau stamina nih untuk anak bayi dan anak balita. Lalu keempat, ada makanan selingan yang baik dibuat sendiri di rumah sehingga sangat higienis dibandingkan jika dibeli di luar rumah. Iya benar, karena kalau misalnya makanannya itu beli di luar rumah, kita nggak tahu nih dia pemakaiannya seperti apa, higienis nggak nih bahan-bahannya, dicuci enggak, kena debu enggak gitu. Kelima, bila terpaksa membeli, sebaiknya dipilih tempat yang bersih dan dipilih yang lengkap gizi. Jangan hanya sumber karbohidrat saja gitu. Jadi harus nih dipilih nih beli makanan untuk bayi dan balita kita. Kalau kita nggak sempat bikin di rumah, dipilih nih tempatnya yang bersih, tidak ada debunya, terus higienis juga. Lalu kita pilih nih makanan nih, jangan hanya karbohidrat aja, tapi juga proteinnya dan lain sebagainya harus tercukupi. Terima kasih.